Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan berbicara tentang latihan soal listrik dinamis bagian yang pertama. Biar lebih jelas, langsung kita mulai dengan soal kita yang pertama. Kita akan lihat dulu soal yang nomor 5 terlebih dahulu ya. Untuk soal kita yang nomor 5, cara mengerjakannya karena di sini diketahui ada 2 R, R keadaan pertama dengan R keadaan kedua, maka biar lebih gampang kita bandingkan saja. Berarti kalau ini kita bandingkan akan kita peroleh bahwa X keadaan pertama berbanding dengan X keadaan yang kedua itu sama dengan, masukkan rumusnya, K kali Q1 kali Q2 per R keadaan pertama kuadrat bandingkan dengan K kali Q1 Q2 per R keadaan kedua kuadrat. Nah, di sini yang berubah cuma jarak, muatannya nggak berubah. Berarti K kali Q1 kali Q2-nya habis. Maka kalau ini habis, kita peroleh F1 per F2 sama dengan, ini jadi kita balik ya, dari ke atas, jadi R keadaan kedua kuadrat per R keadaan pertama kuadrat. Nah, setelah seperti ini masukkan angkanya. F keadaan pertama 18 kali 10 pangkat minus 4. F keadaan kedua ditanya. R keadaan keduanya tadi adalah 0,15. R keadaan pertama 0,05. Kuadratnya kita keluarkan. Maka kalau kita selesaikan, yang ini adalah 3. Kuadratkan jadi 9. Maka 18 dibagi 9, 2. Ketemulah F keadaan kedua 2 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Ya, 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Ini salah, bukan 2 kali 10 ke minus 4. 2 kali 10 pangkat minus 4. Sampai di sini ada yang kurang paham? Oke, kalau paham semua kita lanjut dengan soal yang nomor 6. Soal nomor 6 kan diketahui Q1 total 2 muatan. Total 2 muatan itu artinya apa? Ditambahin, Sir. Ditambahin, berarti kita tambahkan Q1 tambah Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Maka kalau kita pindah, bisa kita buat Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 minus Q2. Ini satu persamaan ya. Persamaan yang kedua, di sini kan diketahui nilai F. F-nya berapa? 4. Apa rumus F? Konstanta kali muatan 1 kali muatan 2 bagi jarak kuadrat. Nah, kita masukkan. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan F-nya 4. Terus nilai Q1 Q2-nya nggak tahu. Nilai R-nya 3 desimeter. Boleh nggak satuan desimeter? Enggak, harus dibawa ke meter. Ini kita ganti ke meter jadi berapa? 0,3. 0,3. Kita masukkan 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 kali Q2 per 0,3 dikuadratkan. Maka 0,3 kalau kita kuadratkan jadi 0,09 atau 9 kali 10 pangkat minus 2. 9 dengan 9-nya habis, 10 minus 2 angkat ke sini. Jadi 10 pangkat 11. Maka bisa kita tulis 4 sama dengan 10 pangkat 11 dikali dengan Q1 kalikan dengan Q2. Sampai di sini bisa paham? Nah, kalau bisa paham, sekarang nilai Q1-nya coba masukkan kemari. Oke, kita masukkan tadi 4 sama dengan 10 pangkat 11 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 minus Q2 kalikan dengan Q2. Lalu ini kita kalikan ke dalam. Maka kalau kita kalikan ke dalam, kita peroleh 4 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 kali Q2 minus 10 pangkat 11 kali Q2 kuadrat. Pindah ruas ke kiri. Berarti 10 pangkat 11 Q2 kuadrat minus 6 kali 10 pangkat 5 Q2 plus 4 sama dengan 0. Pertanyaannya, ini faktornya berapa? Ada yang tahu berapa faktornya? Coba cari diskriminannya. Apa rumus diskriminan? B kuadrat min 2AC bukan, Pak? Iya, B kuadrat minus 4AC. Kalau B kuadrat minus 4AC, yuk kita kurangkan yuk.
Diskriminan itu adalah B kuadrat minus 4AC. B-nya kan yang ini ya. 6 kali 10 pangkat 5 ya. Kita kuadratkan 36 kali 10 pangkat 10. Minus 4 kali A kalikan dengan C. Jadi berapa? 16 kali 10 pangkat 11. Kalau kita kurangkan hasilnya berapa? Berapa hasilnya kalau kita kurangkan? Negatif, Pak. Iya, hasilnya negatif. Diskriminannya lebih kecil dari 0. Apa artinya kalau diskriminannya lebih kecil dari 0? Tidak ada penyelesaian? Iya, tidak ada penyelesaian. Berarti kalau ini nggak punya penyelesaiannya, maka nilai Q-nya berapa? Berarti nggak bisa ketemu ya dari sini ya. Terus kalau nggak bisa ketemu dari sini, artinya apa? Apakah soalnya salah? Kalau soalnya tidak salah, terus ngerjakannya bagaimana? Kalau kita mau mengerjakan ini, perhatikan baik-baik. Q1 tambah Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6. Ini penjumlahan muatan. Muatan itu besaran apa? Muatan itu besaran apa? Vektor bukan, Pak? Muatan itu besaran skalar. Artinya besaran skalar apa? Muatan listrik itu tidak punya arah. Jadi muatan itu adalah besaran skalar. Dia tidak punya arah. Dia punyanya apa? Hanya nilai. Kalau hanya nilai yang dia punya artinya apa? Kalau di dalam muatannya, berarti bisa kemungkinan muatannya itu bertanda plus dan bertanda minus. Jadi muatan ini bisa plus, bisa minus. Terus gimana kalau bisa plus, bisa minus? Ya bisa kemungkinannya Q1-nya plus, Q2-nya minus. Atau bisa kemungkinannya Q1-nya yang minus, Q2-nya yang plus. Nah, yang mana plus, yang mana minus? Ya terserah kita, nggak masalah. Misalkan saja. Nah, kita misalkan saja Q1-nya minus X misalnya. Berarti kalau kita misalkan Q1-nya minus X, berarti hasilnya bisa kita buat apa? Berarti Q1-nya kita misalkan minus X, maka minus X tambah Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6. Berarti Q2-nya, dari sini kita peroleh Q2-nya berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 plus X. Setelah dapat ini, lalu masukkan ke rumus gaya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 pada R kuadrat. Gaya itu besaran apa? Vektor. Vektor. Berarti kalau gaya itu besaran vektor, kita butuh nggak tanda minusnya di muatannya? Tidak. Tanda minus dan plus pada muatan untuk gaya itu hanya kita pergunakan untuk menggambarkan arah gayanya. Nah, karena nggak butuh, tinggal masukkan. Berarti F-nya tadi 4, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya tetap kita pakai X, nggak minus X. Kemudian Q2-nya tetap Q2, R-nya 0,3 kita kuadratin, sehingga kita peroleh persamaannya 4 sama dengan 10 pangkat 11 dikali X kita kalikan dengan Q2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, Q2-nya substitusikan ke sini. Berarti kalau Q2-nya kita substitusikan ke sini, kita peroleh 4 sama dengan 10 pangkat 11X kali Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 6 plus X. Kita kalikan ke dalam. Berarti 4 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5X plus 10 pangkat 11X kuadrat. Pindah ruas ke kanan semuanya. Kalau kita pindah ruas ke kanan semua, kita peroleh 10 pangkat 11 X kuadrat plus 6 kali 10 pangkat 5X minus 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin ya? Ada yang bisa memfaktorkan?
Biar gampang, coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kali 10 yuk. Semuanya kali 10. Berarti ini, jadi kita kali 10. 10 pangkat 11 kali 10. Jadinya 10 pangkat 12. Terus 6 kali 10 pangkat 5 kalikan dengan 10. Maka akan kita peroleh 6 kali 10 pangkat 6. 4 kita kali 10, berarti 40. 0 kita kali 10 tetap 0. Nah, setelah dapat seperti ini, lalu misalkan 10 pangkat 6X ini adalah P. Jadi 10 pangkat 6X adalah P. Berarti ini jadi apa? P kuadrat. Iya, berarti P kuadrat. Maka menjadi P kuadrat tambah 6P minus 40 sama dengan 0. Bisa kita faktorin nggak? Bisa. Bisa. Faktornya berapa? 10 min 4. Iya. Maka menjadi P plus 10 dikali P minus 4. Dari sini bisa dapat P-nya ya. Berarti P yang pertama dari sini dapat minus 10, P yang kedua adalah 4. Kalau P-nya minus 10 sama 4, berarti X-nya berapa? Masuk ke sini. Ya, P yang pertama minus 10. Maka X-nya berapa? Min 10 pangkat min 5. Iya, min 10 pangkat minus 5. Atau min 10 kali 10 pangkat minus 6. Jangan lupa 10 pangkat minus 6 itu apa? Mikro ya. Oke. Kalau sudah dapat ini, lalu yang kedua. Kalau P-nya 4, berarti X-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6. Iya, 4 kali 10 pangkat minus 6 atau 4 mikrokolom. Oke, sudah dapat nilai X-nya. Kalau sudah dapat X-nya, pertanyaannya Q1-nya berapa? Q1 tadi adalah minus X. Kalau Q1 kita buat minus X. Coba kita masukkan X-nya. Dari X yang pertama. Berarti Q1-nya? Ini kan minus 10. Berarti Q1-nya adalah 10 mikrokolom. Lalu dari yang di sini, berarti nilai Q1-nya berapa? Q1 minus X. Berarti X-nya ini kita masukkan. Q1 sama dengan minus 4. Nah, kalau sudah dapat nilai Q1-nya adalah minus 4, lalu pertanyaan Q2-nya. Nah, Q2 tadi 6 kali 10 pangkat minus 6 plus X. X-nya berapa? Minus 10 kali 10 pangkat minus 6. Yuk. Masukkan ke sini. 6 kali 10 pangkat minus 6 plus minus 10 kali 10 minus 6. Maka ketemu minus 4 kali 10 pangkat minus 6 atau minus 4 mikrokolom. Dari sini nilai Q2-nya berapa? Masukkan X-nya sama dengan 4. Masukkan kemarin 4. Berarti 6 tambah 4, 10. 12 Maka Q2-nya 10 mikrokolom. Maka jawabannya bisa Q1-nya 10 mikrokolom, Q2-nya minus 4 mikrokolom. Atau sebaliknya, Q1-nya yang minus 4 mikrokolom, maka Q2-nya adalah 10 mikrokolom. Oke, kita lihat untuk soal yang ini. Pertanyaannya adalah, di manakah letak daripada muatan plus Q harus kita letakkan sehingga gaya yang dialami oleh plus Q ini bernilai 0. Nah, biar gampang kita buat dulu nama masing-masing muatan ini. Yang ini kita misalkan namanya adalah muatan A, yang ini kita misalkan adalah muatan B, lalu yang plus Q ini kita misalkan adalah muatan C. Di mana letak C harus kita letakkan sehingga gaya di C bernilai 0? Syarat supaya gaya bisa bernilai 0 adalah harus ada dua gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi harus ada dua gaya. Nah, berarti di sini gaya yang dialami oleh C ini ada dua. Yang pertama berasal dari B, yang kedua berasal dari A. Gaya yang dialami C akibat B dengan A, arahnya harus berlawanan dan besarnya harus sama. Letaknya, kemungkinan itu yang bisa berlawanan itu adalah hanya 3. Apa itu? Yang pertama adalah di sebelah kanan,
Yang kedua adalah di antara kedua muatan. Yang ketiga adalah di sebelah kiri. Nah, dari ketiga titik C ini kira-kira di manakah jawaban yang benar? Supaya bisa kita tahu jawabannya, kita gambar dulu yang pertama. Nah, gambar dulu misalnya kita ambil dari yang paling kanan. Gambarnya gaya di C di sini akibat A kemana? Karena C dan A itu sama-sama positif, berarti tolak menolak, maka gaya di C akibat A arahnya itu adalah ke kanan. Gaya di C akibat B, karena C dan B beda jenis, berarti C dan B itu adalah tarik-menarik, sehingga gaya di C akibat B arahnya adalah ke kiri. Maka di sini kita lihat sudah ada dua gaya yang arahnya berlawanan arah, berarti memungkinkan untuk menghasilkan gaya sama dengan 0. Bagaimana dengan di antara kedua muatan? Di antara kedua muatannya kita perhatikan gaya di C akibat A, karena ini tadi sejenis tolak menolak, maka arahnya ke kanan. Gaya di C akibat B, karena dia beda jenis, tarik menarik, maka arahnya juga adalah ke kanan. Berarti ini searah, maka tidak mungkin di sini gayanya sama dengan 0. Lalu kita lihat yang paling kiri. Gaya di C akibat A itu arahnya adalah ke kiri karena tolak menolak. Gaya di C akibat B itu arahnya adalah ke kanan karena tarik menarik. Maka di sini bisa kita lihat ada dua arah gaya, ada dua titik yang arah gayanya itu berlawanan arah. Yang di tengah ini nggak mungkin, jadi tinggal ada dua. Sekarang pertanyaannya, yang manakah yang kita pakai, posisi yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Nah, untuk tahu yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, syaratnya tadi adalah gayanya harus sama besar. Maka kita samakan aja dulu. Samakan gaya di C akibat A dengan gaya di C akibat B. Masukkan rumus gaya kolom. Berarti gaya di C akibat A adalah K kali QA kali QC dibagi dengan jarak A ke C kuadrat. Yang ini K kali QB kali QC per jarak B ke C dikuadratkan. K dengan K-nya habis, QC dengan QC-nya habis. Maka kalau kita sederhanakan, bisa kita buat menjadi QA, kita bagikan dengan QB sama dengan RAC, kita bagikan dengan RBC dikuadratkan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perbandingan QA dengan QB sama dengan perbandingan RAC dengan RBC dikuadratkan. Artinya apa? Artinya adalah jika QA lebih besar daripada QB, berarti RAC harus lebih besar dari RBC. Sebaliknya berlaku, jika QA lebih kecil daripada QB, berarti RAC harus lebih kecil daripada RBC. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih besar? QA atau QB? Nah, sekarang kita lihat ya. Manakah yang lebih besar? QA atau QB? Menentukan besar kecilnya sebuah muatan itu tidak menggunakan tanda minusnya. Jadi yang kita bandingkan cuma besarnya saja. Besarnya ini adalah Q, besarnya ini adalah 2Q. Berarti lebih besar muatannya B daripada muatannya A. Karena B lebih besar daripada A, maka RBC harus lebih besar daripada RAC. Sekali lagi perhatikan, karena B bagian yang di bawah lebih besar dari muatan yang di atas, maka R yang di bawah ini juga harus lebih besar dari R yang di atas. Berarti kalau RBC harus lebih besar dari RAC, maka titik C yang manakah antara kiri dan kanan yang menggambarkan jaraknya C ke A lebih kecil dibandingkan dengan jaraknya C ke B? Nih, perhatikan baik-baik di sini. Jaraknya C ke A kalau yang kiri, berarti jaraknya C ke A yang kiri di sini. Jaraknya C ke B di sini. Kalau yang kanan, jaraknya C ke A adalah yang ini. Kemudian jaraknya C ke B adalah ini. Berarti mana yang lebih besar? Jaraknya B ke C dibandingkan jarak A ke C antara kiri dan kanan.
Ya, lebih besar jaraknya C ke B, jaraknya C ke B dibandingkan dengan C ke A, itu adalah titik yang sebelah kiri. Maka yang sebelah kanan tidak mungkin. Kita pakailah yang kiri ini. Karena kita mau pakai yang kiri, buat aja dulu koordinat kirinya. Koordinatnya berapa? Karena di sebelah kiri kita misalkan aja koordinatnya adalah minus X. Maka kalau koordinatnya minus X, sekarang tinggal kita cari jaraknya C ke A. Berapa jaraknya C ke A? Di sini koordinatnya adalah minus X. Di sini koordinatnya minus 1. Berapakah jarak antara koordinatnya minus X dengan minus 1? Nah, kalau ada dua titik seperti ini, tinggal kita kurangkan aja. Minus 1 dikurang minus X. Maka jarak C ke A itu adalah minus 1 kurang minus X menjadi minus 1 plus X. Jarak C ke B, kurangkan juga koordinatnya nih. 1 dikurang minus X. Berarti jadi 1 plus X. Masukkan kemari. QA-nya kita lihat tadi besarnya adalah sebesar plus Q, QB-nya 2 Q. Kemudian jarak C ke A tadi adalah minus 1 tambah X. Jaraknya C ke B tadi adalah 1 tambah X. Q dengan Q-nya ini kita bagikan. Lalu kiri kanan sama-sama kita akar. Kita akarkan kiri kanan, maka kita peroleh 1 kalau diakar tetap 1. 2 kita akarkan jadi akar 2. Yang sebelah kanan kita akarkan berarti pangkat 2-nya hilang. Lalu kita kali silang. Akar 2 kalikan kemari. Maka minus akar 2 plus akar 2X. Ini kalikan jadi 1 plus X. X-nya pindah ruas ke kiri. Keluarkan X-nya. Maka kita peroleh akar 2 minus 1 kalikan dengan X sama dengan akar 2 pindah ke kanan jadi 1 plus akar 2. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 1 plus akar 2 dibagi akar 2 minus 1. Kita rasionalkan. Kalikan dengan akar sekawan. Akar 2 plus 1 dibagi akar 2 plus 1. Maka kita dapatlah nilai X-nya sama dengan 3 plus akar 8. Jawabannya yang mana? Yang A atau yang E? Jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena koordinatnya tadi adalah di minus X. Untuk menjawab soal nomor 8, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar dulu. Gambarkan dulu gaya di titik B. Pertanyaannya di titik B. Maka gambarkan gaya di titik B. Gaya di titik B akibat A kemana? Atas. Atas. Sudah. Gaya di titik B akibat C? Kanan. Ke kanan. Berarti gaya resultannya kemana gaya resultannya? Pakai Pitagoras. Iya, berarti Arah gaya resultannya duanya. kemari. Tinggal kita Pitagorasin. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari FBA sama FBC? Pakai rumus. Ya, kita masukkan rumusnya. Kan rumusnya FBA berarti K kali QB kali KA per R kuadrat. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 10 mikrokolom. Ganti dulu ke dalam kolom. Menjadi 10 pangkat minus 5 kolom. QA-nya 40 mikrokolom. Ganti dulu ke dalam kolom. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Jaraknya B ke A sama dengan 20 cm. Ganti dulu ke meter. 2 kali 10 pangkat minus 1. Kita kuadratin. Maka kalau ini kita kuadratkan jadi 4 kali 10 minus 2. Berarti 4 dengan 4 habis. Minus 2 ke atas sini. Jadi minus 3. Minus 3 ke sini berarti jadi minus 8. Minus 8 ke sini berarti sisa 10 pangkat 1. 4 dengan 4-nya habis. Maka ketemulah 90. Dengan cara yang sama, kita cari FBC-nya. K dikali QB kali QC per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 10 pangkat minus 5 kolom. QC-nya 30 mikrokolom ganti ke kolom 3 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian R-nya 2 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Maka kalau kita selesaikan, ketemulah 67,5. Nah,
Untuk selanjutnya tinggal masukkan aja ke rumus Pythagoras. Berarti gaya resultannya sama dengan FBA kuadrat plus FBC kuadrat. Maka 90 kuadrat plus 67,5 kuadrat. Berapa ini hasilnya? Pasangannya untuk Pythagoras itu kan 3, 4, 5. Nah, berarti kalau kita buat 3, 4, 5, kalau 67,5 dibagi dengan 3 berapa? Bagi 3 berarti sama dengan 22,5 kan? 90 dibagi dengan 4 juga 22,5, berarti 5 kalikan dengan 22,5. Kalau 5 dikali 22,5, kata mola gaya resultannya 112,5 Newton. Nah, sekarang yang selanjutnya, soal kita nomor 9 gimana? Pertanyaannya adalah berapa gaya yang dialami oleh salah satu muatan di sebuah segitiga sama sisi. Buat dulu segitiga sama sisinya. Misalkan segitiga sama sisinya adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, masing-masing muatannya ini sama. Misalkanlah kita cari gaya kolom yang dialami oleh Q3. Berarti yang menghasilkan gaya kolom pada Q3 yang mana? Q2. Iya, Q1 dan Q2. Gaya yang dialami oleh Q3 akibat Q1 kemana arahnya? Tolak menolak apa? Iya, tolak menolak. Yang dialami oleh Q3 akibat Q1 ke sana. Gaya yang alami Q3 akibat Q2? Sama, karena dia sejenis juga tolak menolak. Maka gaya resultannya ini. Nah, cara nyari gaya resultannya, ya kita gunakan yang memiliki sudut. Sudutnya antara F31 dan F32 berapa? Berapa sudutnya antara F31 dan F32? 60. 60. Karena ini kan segitiga sama sisi kan? 60. Nah, tinggal cari dulu masing-masing. F31 dengan cara yang sama. K kali Q3 kali Q1 per R kuadrat. Q3 dan Q1-nya sama-sama Q, berarti K kali Q kuadrat. R-nya sisinya 2A, berarti jaraknya ini 2A. Dikuadratin jadi 4A kuadrat. F32 juga sama, karena muatannya juga sama. Q dengan Q kuadrat, R-nya juga sama, berarti 4A kuadrat. Nah, setelah ketemu seperti ini, tinggal masukkan ke rumus resultan. Nah, karena ini sama, biar gampang, jangan masukkan angkanya, misalkan aja ini X, ini juga X. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus resultannya, berarti bisa kita buat X kuadrat plus 2 kali F yang pertama kali F yang kedua sama-sama X, kita kali dengan cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, kita kalikan ke sini. Berarti jadi berapa ini hasilnya? X kuadrat. Kuadrat, berarti kita totalkan? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Kalau diakarkan? Akar 3. X akar 3. X-nya tadi berapa? Ini. Tadi kita misalkan ini tadi X kan? Maka resultannya adalah K kali Q kuadrat per 4A kuadrat akar 3. Yang berikutnya. Ditanya di dalam soal ini adalah tentukanlah muatan partikel-partikel tersebut. Untuk mencari besarnya muatan partikel-partikel ini, yang pertama kita lakukan gambar dulu semua gaya yang bekerja. Gaya apa saja yang bekerja di sini? Ya, yang pertama ada gaya tolak menolak antara dua muatan, arahnya adalah ke kiri. Yang kedua, ada gaya berat atau gaya gravitasi, arahnya ke bawah. Maka kedua gaya ini menghasilkan resultan arahnya kemari, yaitu nanti berlawanan dengan tegangan tali. Jadi di sini ada gaya tegangan talinya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cari dulu nilai F-nya. F itu kan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berapa nilai daripada K? 9 kali 10 pangkat 9 Q1. Nah, di sini disebutkan dua buah bola bermuatan listrik sejenis dan sama besar. Nggak disebutkan nilainya, tapi sejenis dan sama besar. Misalkan aja Q1-nya Q, Q2-nya adalah Q, berarti kita buat menjadi 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Q kuadrat, R-nya. Berapa nilai R-nya? Karena ini sudutnya 60, ini panjang talinya sama, maka ini sudah pasti sama sisi. Karena sama sisi, berarti R-nya ini sama dengan panjang talinya. Berapa panjang talinya? 9 cm. Berarti kita ubah ke meter,
9 kali 10 pangkat minus 2 kita kuadratkan. Maka kalau ini kita sederhanakan, akan kita peroleh F-nya sama dengan 10 pangkat 13 kali Q kuadrat per 9. Nah, yang kedua kita cari Mg-nya. Mg itu kan massa kali gravitasi. Massanya 400 akar 3, satuannya masih miligram. Miligram ini nggak boleh kita pakai, harus kita ubah ke dalam kilogram. Miligram ke kilogram itu 10 pangkat minus 6. Maka nolnya di sini habis 2 jadi minus 4 kali G. G itu 10, makanya jadi 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang setelah ketemu nilai F dan nilai Mg, pertanyaannya, apa hubungan F dengan Mg? Supaya tahu hubungan F dengan Mg, perhatikan gambarnya. Dari sini tadi kita ketahui ini adalah segitiga sama sisi, maka sudutnya di sini adalah 60 derajat. Lalu yang 60 derajat ini kamu pindahkan ke persegi panjang yang di sini. Di mana posisinya? Posisinya itu adalah yang ini. Karena sudut yang ini dengan ini adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi dia itu adalah sama. Nah, setelah tahu sudutnya ini adalah 60 derajat, lalu perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Segitiga siku-siku yang ini. Kalau kita lihat segitiga siku-siku yang ini, di dalam rumus trigonometri, dinamakanlah ini dengan sisi samping, yang ini dinamakan sisi depan. Hubungan depan dengan samping apa? Hubungan depan dengan samping itu adalah tan. Jadi tan 60 derajat sama dengan depannya itu kan yang ini sama aja dengan yang ini, berarti sama dengan Mg. Sampingnya itu adalah F, maka tan 60 sama dengan Mg kita bagi dengan F. Tan 60 itu adalah akar 3, Mg-nya tadi sudah ada di sini, tinggal masukkan 4 akar 3 kali 10 minus 3, F-nya tadi ada. Lalu akar 3 dengan akar 3 habis, 9-nya ini langsung kalikan ke atas jadi 36. Pangkat 13-nya ini bagikan kemari jadi pangkat minus 16, Q kuadrat kalikan ke sini. Maka kita peroleh Q kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 16. Maka kita dapatkanlah nilai Q-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Atau sama saja kalau misalnya kamu menggunakan tegangan tali. Tegangan talinya kamu gambarkan di sini. Misalkan tegangan talinya kita buat T. Lalu kamu proyeksikan tegangan talinya jadi horizontal dan vertikal. Horizontal berarti jadi T cos. Yang vertikal ini nanti jadi T sin 60. Kamu samakan. Yang atas sama dengan bawah. T sin 60 sama dengan Mg. F sama dengan T cos 60. Nah, setelah kamu samakan, silahkan dieliminasi atau substitusi, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Yang berikutnya kita lihat soal kita yang seperti ini. Ditanya adalah, tentukanlah besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Nah, rumus medan listrik itu hanya ada dua. Nilai E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kita pakai E sama dengan F per Q kalau nanti dalam soal nilai F-nya sudah ada, Q-nya ada, tinggal kita bagikan. Kalau belum ada F-nya, berangkat dari rumus ini. F sama dengan K kali Q per R kuadrat. Dengan catatan, Q yang kita pakai di sini adalah muatan yang letaknya itu berada di luar titik yang ditanya. Jadi di luar titik yang ditanya, kalau ditanya di titik A, berarti muatan yang kita pakai muatan selain A. Jadi bisa berasal dari B, dari C, dari D. Yang penting di luar titik yang ditanya. Nah, contoh dari soal kita ini. Di soal kita ini kita misalkanlah yang ini muatannya A, yang ini B. Jadi ada dua muatan A dan B. Ditanya, medan listrik di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah-tengah jaraknya ini kemari dengan ini kemari sama. Jadi kalau A dan B terpisah 30 cm, maka ini 15, ini juga 15. Berarti kalau sudah tahu ini jaraknya, ditanya medan listrik di sini, kita pakailah rumus ini. Gunakan tadi muatan di luar titik pertanyaan. Pertanyaannya di sini. Berarti yang kita pakai A dan B. Yang kita pakai itu A dan B.
sementara rumusnya hanya memperbolehkan 1 Ki. Bagaimana cara memakainya? Cara memakainya, gambarkan dulu arah medan listriknya. Gambar arah medan listrik di sini akibat A. Kemana arahnya? Karena ini positif, sumbernya positif, maka medan listrik akan menjauhi yang positif. Sehingga arah medan listrik yang ditimbulkan oleh sumber A itu arahnya ke kanan. Nah, akibat B, karena B ini bermuatan minus, maka arah medan listriknya menuju ke muatan minus. Sehingga medan listrik akibat B arahnya ke kanan. Berarti di titik ini ada 2 medan listrik, arahnya sama. Kalau sama, itu artinya medan listrik totalnya kita jumlah. Maka jumlahkan EA tambah EB. Rumusnya EA, K kali QA per R kuadrat plus K kali QB per R kuadrat. Ingat, di dalam rumus medan listrik, tanda minus yang ada pada muatan jangan masukkan ke dalam perhitungan. Itu hanya kita masukkan untuk menggambarkan arah medan listriknya. Nah, karena di sini Q-nya sama, jaraknya juga sama, bisa ini langsung kita kali 2 boleh. Atau langsung masukkan angkanya nggak masalah. Berarti kalau ini kita selesaikan, akan kita perolehlah medan listrik totalnya 6,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Untuk mengerjakan soal kita yang ini, sama seperti cara kita mengerjakan letak gaya kolom yang sama dengan 0 di contoh soal sebelumnya. Nah, jadi kalau ditanya di manakah letak kuat medan listriknya 0, berarti syaratnya adalah medan listrik itu harus ada 2 yang berlawanan arah dan besarnya sama. Gimana letaknya? Letaknya itu cuma 3 kemungkinan. Kemungkinannya di mana? Ya di sebelah kanannya B, di antara A dan B, atau di kiri A. Cuma 3 kemungkinan ini. Lain dari sini tidak ada yang letak titik yang memungkinkan medan listriknya itu bernilai 0. Maka kalau 3 kemungkinan ini, yang mana yang kita pakai? Supaya tahu yang mana yang kita pakai, yang pertama kita gambar dulu. Gambarkan dulu di sini. Arah medan listrik di C akibat A kemana arahnya? Arah medan listrik di C akibat A? Kanan bukan? Iya. Kenapa ke kanan? Karena A positif. Ya, karena medan listrik selalu menjauhi muatan sumber positif. Nah, yang kedua, akibat B. Kemana arahnya akibat B? Medan listrik di titik C yang paling kanan akibat B. Arahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri. Maka di sini sudah berlawanan arah, berarti mungkin. Nah, kita lihat yang diantaranya. Arah medan listrik di titik C akibat A. Kemana arahnya? Kanan. Ke kanan. Arah medan listrik di C akibat B? Kanan juga. Ke kanan juga. Berarti searah. Nggak mungkin nilainya 0. Arah medan listrik di C yang kiri akibat A? Ke kiri. Ke kiri. Arah medan listrik di C akibat akibat B? Kanan. Ke kanan. Maka dari sini yang diantara ini nggak mungkin karena searah, tinggal 2 kemungkinan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Lalu pertanyaan, yang kita pakai kiri atau kanan? Supaya tahu yang kita pakai kiri atau kanan, syaratnya tadi adalah besar medan listrik kiri harus sama dengan kanan. Masukkan rumusnya. Medan listrik kan K kali Q per R kuadrat. Berarti yang A K kali QA per RAC kuadrat. K kali QB per RBC kuadrat, K dengan K-nya habis, Q-nya dengan QB kita bandingkan. Sehingga bisa kita buat QA per QB sama dengan RAC per RBC kuadrat. Artinya, Q berbanding lurus dengan R kuadrat. Berarti kalau Q-nya besar, R-nya berarti besar. Nah, sekarang pertanyaan. Coba bandingkan besar muatan antara A dan B. Mana muatan yang lebih besar? A atau B? Yang A.
Yang A. Oke. Kalau yang A lebih besar daripada B, berarti mana yang harus lebih besar? RAC atau RBC? RAC. RAC. Berarti kalau RAC harus lebih besar dibandingkan dengan BC, sekarang antara titik kiri dengan titik kanan, coba kamu lihat manakah titik yang menggambarkan jarak A ke C lebih besar dibandingkan dengan jarak C ke B. Yang sebelah kanan, paling kanan. Iya, yang sebelah kanan. Jadi yang menggambarkan jarak A ke C lebih besar daripada jarak B ke C adalah yang kanan. Berarti yang kiri ini nggak mungkin, maka kita pakai yang kanan. Misalkan aja jarak B ke C itu adalah X. Berarti jarak A ke C jadi berapa? 1 plus X. 1 plus X tinggal kita masukin. Berarti QA-nya 9Q, QB-nya adalah Q, jarak A ke C adalah 1 plus X, jaraknya B ke C adalah X, kita kuadratkan, lalu Q dengan Q-nya habiskan, kiri kanan kita akarkan aja langsung. Maka kita peroleh 3 sama dengan 1 plus X dibagi dengan X. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kali silang, kita perolehlah 3X sama dengan 1 plus X, berarti pindah ruas 2X sama dengan 1 sehingga X-nya sama dengan 0,5 desimeter. Berarti letak C harus di sebelah kanan daripada B sejauh 0,5 desimeter. Oke, perhatikan nomor 10. Untuk nomor 10 kan ditanya medan listrik. Kalau kita berbicara tentang medan listrik, ya kan rumusnya cuma ini kan, K kali Q per R kuadrat. Pertanyaannya, Q yang kita masukkan di sini Q yang mana? Yang A, B, C, D. Iya. Q yang kita masukkan di sini adalah Q yang di luar titik yang ditanya. Ditanyanya di mana? Ditanyanya adalah di pusat. Berarti muatan yang kita pakai yang mana? Di luar pusat. Mana yang di luar pusat? Ada A, B, C, dan D. Nah, karena ada A, B, C, dan D, maka langkah pertama yang kamu lakukan gambar dulu. Gambarkan dulu arah medan listrik di pusat ini akibat A. Kemana arah medan listrik di pusat ini akibat A jika keempat muatannya sama-sama positif? Ke arah C bukan? Iya, ke arah C. Arah medan listrik akibat A-nya adalah ke arah C. Nah, yang berikutnya arah medan listrik akibat B. Kemana arah medan listrik akibat B? Arah D. Iya, ke arah D. Arah medan listrik akibat C. A. Ke A. Demikian dengan akibat D berarti ke arah B. Kalau ada medan listrik seperti ini, bagaimana cara kita mencari totalnya? Di jumlah habis itu di vektor bukan sih, Pak? Caranya selesaikan dulu yang segaris. Yang segaris misalnya yang mana? Kita selesaikan dulu misalnya di sini adalah A dengan C. Jadi A dengan C. A dengan C arahnya gimana? Berlawanan. Kalau berlawanan diapain? Dikurang. Dikurang. Jadi A dengan C kita kurang, B dengan D kita kurang. Hasilnya berapa? Nah, perhatikan baik-baik. Jarak pusat ke A sama dengan jarak pusat ke B, sama dengan jarak pusat ke C, sama dengan jarak pusat ke D. Muatannya semuanya sama. Jadi K-nya sama, R-nya sama, I-nya sama. Berarti EA dengan EB besarnya gimana? 0. Sama. Berarti EA sama dengan EB sama dengan EC sama dengan ED kan? Maka totalnya antara A dengan C berapa? 0 bukan. 0. Totalnya B dengan D? 0. 0. Maka medan listrik totalnya? 0. Maka medan listrik totalnya kalau keempatnya adalah sama-sama positif dan besarnya sama adalah 0. Yang kedua, gimana kalau misalnya tanda muatannya dibuat selang-seling? Jadi selang-seling itu artinya adalah plus, minus, plus, minus. Sama seperti tadi, gambarkan dulu arah medan listrik di pusat. Arah medan listrik di pusat akibat A kemana?
Karena positif berarti Arah menjauhi C. ya ke arah C. Kemudian arah C ya ke arah A karena dia sama-sama positif. Arah medan listrik di titik pusat akibat B. Arah B. Ke arah B karena negatif, menuju negatif. Akibat D berarti ke arah D. Maka dari sini sama caranya. Yang segaris dulu. Ini yang segaris, arahnya juga adalah berlawanan. A dengan C berlawanan, B dengan D berlawanan. Besar jaraknya sama, muatannya juga sama. Berarti sama seperti A. Medan listrik totalnya juga sama dengan 0.